Salam sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo, tentunya di podcast lensa kita. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita akan ngomongin tentang hobi. Siapa sih setiap kita yang nggak punya hobi? Tentunya sahabat lensa kita dan saya juga pasti punya hobi, sekalipun hobi kita berbeda-beda. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, seorang youth dari GKMI Solo juga. Langsung saja yuk kita sambut Oksal. Selamat datang Oksal. Halo Mas Wid, terima kasih sudah mengundang saya di tempat ini. Iya, yang mengundang bukan saya. Yang mengundang teman-teman kru lensa kita. Yes. Ya, terima kasih sudah menghadiri undangannya ya Oksal ya. Iya. Gimana kabarnya Oksal? Ngantuk Mas Wid. Ngantuk. Soalnya hawanya juga pas banget buat Betul, tidur ya. di rumah. Mendung, hujan gitu ya. Iya. Pengennya makan, tidur. Oksal, hari-hari ini kan masih pandemi ya, dan sekolahnya kayaknya daring lagi ya. Iya, masih daring Mas Wid. Jadi bosan nggak Oksal? Bosan, kalau dibilang bosan sih bosan banget. Pengennya cepat-cepat lulus gitu ya? Iya. Enggak dulu Mas Wid. Oh enggak pengen Belum. cepat-cepat lulus ya? Ya artinya tetap beda ya, ketika kita sekolah ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru itu beda ya. Di tengah kebosanan gitu ya, tentunya ada hal-hal yang dilakukan Oksal untuk mengisi kegiatan, entah itu olahraga, bermain musik dan lain sebagainya. Nah, mungkin Oksal punya hobi yang lain gitu ya. Nah, bisa diceritakan dengan sahabat lensa kita, Oksal? Iya, biasanya waktu sore gitu saya main basket suka. Kebetulan di halaman belakang ya bisalah dipakai untuk meluangkan waktu. Di belakang rumah ya. Iya. Berarti kalau di belakang rumah mainnya sendiri dong? Iya, Bisa nggak main sendiri? bisa. Soalnya ada ringnya Mas Wid. Oh gitu, Kalau ada nggak ringnya ya. ada. Jadi ngelatin apa untuk akurasi Iya. nembaknya ya. Oke. Kalau mainnya virtual sih lebih seru ya. Tapi ini real gitu jadi sendirian. Iya. Tapi asing gak sih kalau mainnya sendirian gitu? Asik aja Mas Wid. Asik Cuma lagi. kalau ada orang lain juga lebih asik. Lebih asik lagi ya. Tapi belum boleh kan? Iya, belum Karena boleh. kita harus masih menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, Oksal, itu kan tadi kegiatan yang dilakukan selain kegiatan rutin sekolah ya, kan kesibukannya kan sekolah ya. Nah, itu kemudian jadi hobinya Oksal kah? Basket itu. Selain basket ada hobi yang lain? Yang lain sih mungkin menggambar ya Mas Wid. Oh, gambar. Iya. Jadi basket sama gambar gitu ya. Iya. Nah, Oksal bisa diceritakan gimana ceritanya? Ini kan kayaknya nggak nyambung ya antara olahraga dan seni gitu ya. Gimana ceritanya bisa punya hobi basket gitu? Awalnya gimana sih? Apakah dari teman atau orang tua yang kamu ini kayaknya sih kayak Michael Jordan gitu? Gimana? Ya, dulu waktu kelas 3 SD Mas. Masih kecil ya. Dulu saya itu di kelas waktu pendaftaran ekstra. Saya tuh diajak sama teman saya, Sal ayo ikut ekstra basket, nanti kita main bareng. Nah semenjak itu saya latihan terus di ekstra itu, ya lama-lama enjoy lah Mas Wid. Oh, gitu. Sampai sekarang. Jadi pertamanya diajak teman ya, maksudnya waktu Iya. mau daftar ekstra kurikuler ya di Iya. sekolah. Sebelumnya nggak punya kepikiran mau ngambil apa gitu nggak? Belum. Oh belum ya. Tapi ketika ditawarin teman kok tiba-tiba tertarik gitu ya. Iya. Nah awal-awalnya ketika pertama kali turun di lapangan basket apa yang dirasakan? Ya saya waktu di lapangan itu bingung mau ngapain Mas Wid. Cuman untungnya kalau ekstra kan ada pembimbingnya kan, Iya. ada guru pembimbingnya. Betul. Nah itu tadi ya basketnya karena diajak teman ya. Awalnya diajak teman untuk ambil ekstra basket. Nah kalau menggambar? Nah kalau menggambar itu dulu saya waktu jam pelajaran melukis. Di SD juga ya? Di waktu TK malah kalau menggambar itu. Lucu sekali. Nah itu kan ada guru yang membimbing ya. Nah habis itu saya dapat kertas sama pensil. Nah itu saya tertarik itu kayak menggambar terus diwarna-warnain kan asik gitu ya. Iya. Nah ya waktu itu saya mulai tertarik gambar dan
naik ke SD saya mulai ikut lomba-lomba. Iya, terus latihan ikut ekstra juga. Nah sekarang Oksal ini kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh 1 SMP, berarti lama sekali ya itu. Iya. Gambar itu jadi SD, TK ya? Iya. TK terus TK. sampai SD. Nah sekarang masih menggambar juga? Masih sih kadang. Oh kadang. Nah Oksal, apa sih yang Oksal lakukan untuk mengembangkan hobi tersebut ya? Baik basket maupun, sebelumnya antara basket dan menggambar itu lebih dominan mana? Artinya lebih sering dilakukan yang mana? Untuk sekarang sih masih basket Mas. Oh basket. Nah apa aja yang dilakukan selain latihan? Ada hal-hal yang lain? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Mungkin cuma Nggak. latihan terus. Oh. Terus juga ada kursus. Oh ada les gitu kayak Iya. les gitu. Di sekolah juga enggak? Enggak. Oh sendiri. Iya. Jadi itu apa namanya? Kayak komunitas itu. Iya, komunitas. Oh, oke. Jadi nanti kamu punya satu tim, terus ada pelatihnya gitu. Benar. Oke. Jadi memang perlu perlu terus belajar ya. Berapa kali seminggu? Untuk itu kayak 2 kali seminggu. Tapi kan nggak virtual kan? Iya. Offline. Kalau virtual nggak bakalan bisa ya kan? Nah, Oksal masih sekolah, kemudian punya hobi nggak hanya 1, 2 gitu ya. Gimana cara membagi waktunya? Belum lagi kan tugas-tugas sekolah banyak, ya kan? Sekalipun daring dari rumah, tentunya tugas-tugasnya pasti kan sama dengan ketika kita onsite di kelas kan. Gimana Oksal bisa membagi waktu? Ya kalau menurut saya sih untuk membagi waktu melakukan hal yang penting dulu Mas Wid. Jadi misalnya kayak melempiti baju, kita juga punya tugas sekolah. Nah itu kita mengerjakan tugas sekolahnya dulu sebelum melempiti baju. Serius kamu melempiti baju, Cal? Enggak. Cuma misal ya. Oh misal. Saya pikir Oksal serius lipat-lipat baju. Yang kedua sih berani menolak ajakan yang nggak penting Mas, kurang penting. Contohnya misalnya kita lagi belajar gitu, terus kita diajak teman kita buat main game misalnya. Game online gitu ya? Gitu. Terus kita tolak, kita tetap mengerjakan lanjut tugas. Kalau menolak ini nggak takut kemudian nanti kita nggak dijadikan teman, ada perasaan gitu? Itu salah satu konsekuensinya ya. Jadi ada 2 tadi asal ya, prioritas yang paling penting. Kalau sekarang kan prioritasnya berarti sekolah gitu kan. Jadi hobi itu ya nomor 2 setelah sekolah gitu kan, sekolah belajar itu. Yang kedua berani menolak. Nah ini nggak mudah. Pernah nggak kemudian ketika itu dilakukan terus Oksal ini nggak enak nih diajak berteman? Pernah Mas Wid. Dulu waktu saya masih SD itu saya malamnya itu lagi mengerjakan tugas, terus diajak teman saya main itu. Terus saya tolak kan, besoknya saya didiamin Mas Wid. Sampai berapa lama? Sampai besoknya udah baikan ya. Oh gitu ya, sudah rujuk lagi ya. Ya itu pengalaman-pengalaman yang tadi ya, kalau saya boleh katakan itu bayar harga gitu ya. Dari sebuah keputusan yang baik tadi untuk memprioritaskan sesuatu yang penting. Mungkin temannya Oksal jadi sadar, oh ya ternyata memang yang terpenting itu memang belajar dulu gitu, soal main itu nomor 2 gitu. Oke. Lalu Oksal, tentunya semua hal yang kita lakukan itu ada manfaatnya, ya kan? Nah, dari apa yang menjadi hobinya Oksal, itu Oksal memperoleh manfaat apa sih? Baik tadi gambar, kemudian olahraga, basket, itu manfaat yang Oksal terima apa? Untuk manfaat sih kita jadi lebih pintar untuk mengatur waktu. Oke. Buat satu ya. Bekal masa depan. Terus. Iya betul itu. Iya. Ya udah sih. Itu aja. Nggak, maksudnya gini. Kalau untuk fisik, ngerasa nggak setelah suka basket itu ada perubahan apa di fisik? Ya dulu sih sempat gampang sakit dulu. Oh gitu. Waktu sebelum mengenal olahraga basket. Oke. Itu manfaatnya ya saya. Jadi buat sahabat lensa kita yang saat ini gampang sakit, nah ikut basket sama Oksal ya. Itu kalau basket. Kalau melukis Oksal ada manfaat apa?
Kalau melukis, menggambar tadi, kalau hobi menggambar itu yang saya rasakan dalam diriku apa sih? Kalau saya suka gambar itu yang saya rasakan apa dalam diri saya? Manfaatnya apa? untuk menggambar sih kadang juga buat menumpahkan imajinasi Mas. Menuangkan imajinasi ya di kertas atau di kanvas gitu ya. Oke. Terus juga kadang malam-malam gitu bosen ya buka YouTube tutorial gambar apa gitu langsung dipraktekin di kertas. Oh gitu ya, wah keren. Jadi memang sekarang media belajar itu banyak sekali ya. Kita bisa dari YouTube, kita bisa dari Facebook, kita juga bisa belajar kan. Karena ada komunitas-komunitas kan, grup melukis, grup apa gitu, kita bisa join di sana kan, kita bisa peroleh ilmunya. Perkembangan teknologi Mas. Nah keren. Apalagi kalau bisa desain ya, jadi gambarnya pakai komputer itu lebih keren lagi. Kalau Oksal masih manual atau sudah ke arah sana? Kalau sekarang sih masih bisanya manual Mas. Oke. Kalau elektronik itu masih kurang bisa. Oh ya belum waktunya. Tapi itu basic loh Sal. Kalau kamu bisa melukis secara manual itu untuk desain grafis di komputer itu lebih gampang. Karena ide-idenya udah dapat gitu kan. Oke. Kita tadi sudah ngomongin soal membagi waktu dan Oksal sudah sebutkan tadi ya ada 2 hal. Nah, di dalam Alkitab itu juga ternyata Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk kita bisa sebaik-baiknya mempergunakan waktu. Nah, yuk kita coba baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Saya bacakan ya Sal ya. Efesus pasal 5 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini satu pesan firman Tuhan kepada kita untuk kita betul-betul menggunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Kalau Oksal tadi katakan skala prioritas, yang paling penting dulu apa itu. Nah, respon Oksal ketika kita membaca, mendengar tadi firman Tuhan ini gimana Oksal? Tanggapannya Oksal? Ya, untuk di ayat ini kita diajarkan untuk pintar untuk memanage waktu Mas. Ya seperti dulu pengalaman saya waktu kecil itu saya suka lupa waktu. Waktu main game gitu. Ternyata ada tugas masih deadline-nya malam itu juga. Terus pas ingatnya kedandapan gitu ya. Terus ingatnya kedandapan. Saya kerjakan, waktu saya kumpulkan itu telat. Jadi itu pentingnya manage waktu. Betul Oksal, bahwa kita memang harus pintar-pintar memanage waktu, karena waktu itu dia tidak pernah mau kompromi dengan kita. Jadi kayak contohnya Oksal tadi ya, mau kita siap atau enggak siap kan waktunya berlalu terus kan, dia nggak akan pernah berhenti sedetik pun. Jadi memang waktu itu ya kalau dikatakan jahat ya bisa juga gitu ya, karena dia nggak pernah mau kompromi keadaan kita gitu. Nah oleh sebab itu Tuhan mengingatkan lagi supaya baik-baiklah mempergunakan waktu yang ada. Terus menurut Oksal ini, seberapa pentingkah bagi anak muda, anak youth kayak Oksal, anak-anak remaja itu menggunakan waktu dengan baik? Karena sekarang kan itu tadi kadang lebih suka waktu dihabiskan main game gitu ya, main kesana kesini, padahal ada hal-hal yang jauh lebih penting dilakukan gitu. Nah mungkin Oksal punya tips-tips atau cara dari pengalaman tadi, terus punya cara gimana supaya nggak terulang lagi itu. Iya. Menurut saya ini sangat penting Mas bagi anak-anak muda zaman sekarang. Soalnya ini juga mempengaruhi kepribadian kita saat besar nanti. Waktu misalnya kuliah lah atau saat kerja malah. Betul sekali. Jadi memang harus dilatih dari sekarang ya Oksal ya. Jadi karena kalau kita sudah disiplin dari sekarang, itu dampaknya akan panjang ya. Tadi Oksal katakan ketika kuliah, bahkan ketika kerja. Nah itu lebih-lebih nggak ada lagi kompromi ya. Kalau kita nggak bisa menggunakan waktu ya bisa out dari tempat kerja, atau klien kita bisa meninggalkan kita gitu. Oke. Lalu Oksal, adakah pesan atau masukan bagi sahabat-sahabat lensa kita, terutama anak-anak muda seusia Oksal yang mereka ini belum bisa menemukan hobinya? Nah, kalau Oksal tadi kan bisa menemukan hobinya dengan cara itu. Kira-kira ada nggak cara untuk bisa dilakukan Oksal?
Bagi yang belum menemukan ya diasah terus apa bakat-bakatnya supaya suatu saat nanti bisa menemukan hobi yang tepat gitu. Paling tidak minimal punya ketertarikan apa dulu gitu ya. Iya. Nah, tertarik itu bisa karena melihat orang lain gitu ya, melihat temannya itu saya tertarik gitu. Terus yang kedua mungkin tadi ya bisa gabung di komunitas-komunitas gitu ya. Misalnya suka musik ya gabung di kelompok musik misalnya gitu ya, suka olahraga ya di olahraga, suka melukis. Oksal sejauh ini ada join di grup-grup gitu baik di sosmed atau Belum ada. Oh belum. Nah itu mungkin bisa juga jadi salah satu media belajar Oksal. Bisa join di grup misalnya di Facebook itu kan ada kan grup melukis atau grup basket itu kan nanti semakin menambah wawasan kita. Ya pengalaman saya dulu waktu masih SD Mas Yud. Waktu pelajaran agama kalau nggak salah. Oh iya. Itu saya ditanyain sama guru saya, coba Oksal bikin satu kalimat motivasi pakai bahasamu sendiri. Nah itu saya di pikiran saya tuh langsung seling gitu kalimat Mas Yud. Apa kalimatnya? Kalimatnya itu teruslah berpikir optimis namun jangan pesimis. Woi, mantap. Teruslah berpikir optimis namun jangan pesimis. Iya betul, memang itu lawannya Sal. Iya. Jadi optimis itu penting ya kan supaya kita tetap semangat gitu ya. Iya. Nah ini lebih memotivasi kita. Terus gimana tanggapannya guru ketika membaca itu Sal? Ya gitu Mas. Ya gitu, Ya gitu bagus aja. Oksal. Oh bagus Oksal gitu ya. Oke. Tetap optimis gitu ya. Ya. Oke Oksal, terima kasih sudah Ya, hadir di sama-sama. podcast Lensa kita. Gimana perasaannya? Senang, terhormat. Terhormat ya. Sudah diundang. Oke mantap keren. Deg-degan nggak Sal? Deg-degan banget. Saya juga deg-degan Sal. Ya, terima kasih Oksal sudah berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat Lensa kita dalam menemukan hobinya tadi ya. Terus Oksal itu punya tips supaya bisa membagi waktu itu ya skala prioritas gitu ya. Nah, prioritas kita sekarang apa? Kalau kita sebagai pelajar ya belajar tadi ya Oksal ya. Sekalipun kita punya hobi ya, hobi itu jangan kemudian membuat belajar kita menjadi kacau gitu ya. Oke, lalu yang kedua, tetaplah optimis namun jangan jangan pesimis. pesimis. Oke. Terima kasih juga kepada sahabat Lensa kita yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya yang akan tayang setiap 2 minggu sekali, tepatnya di hari Jumat di channel YouTube GKMI Solo maupun di Spotify Lensa kita. Dan satu lagi, tetaplah mematuhi protokol kesehatan yang masih diberlakukan karena COVID masih berkeliaran di sekitar kita. Jagai diri kita dan jagai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.